Assalamualaikum Dedi, sapa teman. Channel kita hari ini ada di tengah sawah. Tuh, kali ini kita ketemu dengan narasumber. Narasumbernya petani, tapi petaninya petani multi talenta. Sebelum jadi petani, beliau punya banyak cerita. Boleh dikenalin, Pak? Namanya siapa, Pak? Kenalkan, saya punya nama Arfan. Siap. Lengkapnya Arfan kalau di KTP. Ya, tadi sebelum obrolan dimulai, kita sempat tanya bahwa Om Arfan ini sempat jadi ojek online ya? Ya, belum. Belum sempat kerja lain. Jadi gimana ceritanya? Sementara bertani juga. Saya ngojeknya di pangkalan, ngojek pangkalan gitu, siap. gitu. Berapa lama di pangkalan ngojek? Lama. Akhirnya penumpangnya agak berkurang di pangkalan. Iya, diambil sama ojek online. berjaket hijau. Lama ada teman datang ojek lain ngajak. Oh, Om, masuk ojek online. Iya. Itu lebih bagus. Oh iya. Sudah ada keinginan. Iya. Masuk ojek online pada waktu itu. Cuma persoalannya itu HP-nya. Iya, HP-nya dulu. Wah. Saya tanya teman, apakah bisa HP begitu? Oh, belum bisa, tidak bisa Om. Kalau HP begitu, mesti Android dia bilang. Iya, betul. Di situ ada inisiatif berusaha kumpul uang, belilah HP Android. Kira-kira berapa 6 bulan kemudian barangkali pada waktu itu bicara dengan teman, sudah tak kumpul uang beli HP. Siap. HP ini kan penunjang iya, untuk alat komunikasi di ojek online. Iya, betul. Sudah begitu ada HP, sudah ada keinginan sudah mendaftar. Lucunya di pendaftaran itu, pas mendaftar bisa mendaftar, tapi sudah 1.500 lebih orang mendaftar, sedangkan dilayani itu cuma 5 orang satu hari. Jadi waktu itu Om Arfan ciut nyali. Jadi artinya rasa putus asa. Putus asa. Kapan saya mau dilayani ini? Betul. Sedangkan ini orang 1.500 lebih sudah mau dilayani, bahkan cuma 5 orang satu hari. Dari situ sudah putus harapan di ojek online. Sampai hari ini masih tetap ya ojek pangkalan lah. Demikian ceritanya mungkin. Ini ceritanya bertani atau curhat Om Arfan ini. Kita lanjutkan obrolan ini. Set. Nah Om, sebelum ngojek, sebelum punya keinginan untuk mendaftar sebagai ojek online ataupun ojek di pangkalan ya, Om Arfan ini aktivitas sehari-harinya apa sih sebenarnya? Saya punya aktivitas sehari-hari dulu itu sebelum garap sawah aja jadi buruh tani lah, batanam, basangki, banting padi itu. Begitu dapat lahan ini mulailah menggarap sawah sendiri mandiri ya? Iya, mandiri, garap sendiri. Saya potong. Petani mandiri, petani yang berusaha dengan modal sendiri. Om Arfan tidak bergabung di kelompok tani? Saya bergabung di kelompok tani. Kita itu kan bergabungnya di kelompok tani cuma supaya mendapat RDKK untuk mendapatkan pupuk. Bukan karena ada bantuan ke apa, kurang juga. Gitu. Biaya pengolahannya itu. Jadi gini, saya mau minta penjelasan lagi. Iya. Kan biasanya kalau kelompok tani ada bantuan modal selain pupuk ya. Berarti kalau dibilang Om Arfan tadi petani mandiri tapi sedikit saja bantuan kalau bergabung di kelompok tani. Iya. Gitu. Oh, siap. Iya, kalau petani mandiri begini kan biaya pengolahannya itu kita sendiri, beli obat-obatannya kita sendiri. Betul. Cuma kita itu masuk kelompok tani supaya ya agak mudah mendapatkan pupuknya lah, ada RDKK-nya, rekomendasi dari ketua kelompok itu baru bisa kita dapatkan pupuk. Sekali-sekali juga biasa ada bantuan, sekali mungkin dalam 1 tahun ya, untunglah kalau ada 1 kali. Berarti gitu. Sangat jarang ya? Ya, jaga jarang-jarang. Siap. Nah,
itu tadi kegiatan Om Arfan. Jadi ojek ini selingan atau prioritas? Maksud saya utamanya di mana ini? Itu dulunya itu kalau dulu masih apa? Masih rame-ramenya penumpang, saya tidak tahu bedakan ini di apakah ini bertani di sawah selingan atau di sana, kayaknya sama. Karena penghasilannya itu ya cukup juga memuaskan dulu di ojek bang. Selama pangkalannya itu rame. Siap, ini pengakuan jujur. Iya. Om, saya mau tanya lagi nih. Orang kalau punya aktivitas rutinitas ya, Iya. pekerjaan pasti ada ilmunya, pengetahuannya ada. Kalau Om Arfan, ilmu bertani ini dapat dari mana? Kalau ilmu bertani jelas dari orang tua dulu tuh. Orang tua kita kan, kita masih anak-anak kan ikut orang tua di sawah. Jadi teori-teorinya orang tua dulu ya kita bisa ikuti, kita bisa tahu caranya nanam begini gitu. Nah, di sambil juga ya dulunya itu kan ada penyuluh pertanian tuh memberikan arahan-arahan ya. Disitulah kita bisa tahu umpamanya kalau padi diserang hama begini, nah mesti obatnya begini gitu. Disitulah pengalaman-pengalaman kita dulu sambil bertani. Nah, Om, kalau ini ya bukan ilmu warisan, berarti ilmu bertani itu kita sendiri yang mesti punya semangat dan mau bekerja keras. Ya itu intinya, Intinya itu kemauan ya. itu, iya. Kemauan Iya, bekerja kemauan keras. itu, kemauan kerja keras. Karena ini bertani ini kalau cuma teori juga dipelajari, praktek kemauan prakteknya kita tidak tekuni, bahwa tidak jadi juga. Siap. Tidak jadi pasti. Ilmu yang berharga dari Om Arfan. Nah, Om, saya tidak mau tanya modalnya berapa, nanti hasilnya berapa. Kira-kira Hmm. bertani padi nih ya, Iya, Om padi. Arfan bertani padi. Iya. Kalau dibanding palawija, untung mana bertani padi dengan palawija? Artinya begini, memang palawija itu hasilnya juga memang artinya 2 kali lipat lah mungkin dari padi. Kalau kita tanam palawija 1,5 hektar, mungkin nanti seimbang itu kalau tanam padi 1 hektar, 1 hektar lebih. Cuma persoalannya memang palawija itu modalnya agak besar. Oh gitu. Iya, jadi Siap. modalnya agak besar kendalanya. Ini versi Pak Arfan. Kita sudah pernah tayangkan konten yang menyatakan bahwa palawija itu lebih murah kali-kalinya dengan bertani padi. Om Arfan selama bertani nih, profesi sebagai petani selain ngojek, pernah juga menanam palawija? Pernah 1 kali dicoba. 1 kali dicoba. Iya, Berarti dicoba. cuman percobaan. Cuma saya percobaan 1 kali nanam rica, 1 kali nanam tomat. Ya, berhasil. Iya. Atau apa? Pada waktu itu saya tanam tomat, pernah di lokasi di atas itu. Iya. Saya tanam tomat itu 2 petak. Pada waktu itu memang jadi punya buah. Iya. Cuma Cemen. buah jadi mungkin bukan rezeki, harga turun. Siap. Harga turun. Ya. Pada waktu itu karena berapa pada waktu itu? Karena 3.000 1 keranjang, masih keranjang dulu, belum kilo, masih keranjang. Saya ukuran keranjang. pas sampai di situ. Ah, Itu menjadi kemauannya Om Arfan jadi ciut nyali lagi bertani palawija. artinya begini, barangkali karena mungkin bukan rezeki barangkali di situ. Gitu. Ya. Nah, saya coba pada waktu itu, setelah itu saya coba tanam lagi rica. Dia tanam rica kan awalnya itu ada kena 50.000 per kilo. Siap. Begitu saya tanam kenanya 5.000. Paling pol 7.000. Jadi benar, Pak Arfan bukan garis tangannya sebagai petani palawija. Palawija, iya. Jadi Pak Arfan ini
cocoknya memang di petani sawah. padi. Set. Om Arpan. Om Arpan umur berapa sekarang? 56. 56 tahun ya. Iya, Separuh hidup bekerja sebagai petani. petani. Saya melihat airnya di sini kok bisa selancar ini ya, bisa mengairi sawah. Beberapa hektar sawah bisa diairi air yang Iya. masih bagus. Air. Air dari mana ini? Kalau ini air dari Biro Maru atas, di Ya. belakang polsek itu ada satu pohon, itu pohon besar lah, sudah besar itu pohon. Dari akarnya itu ada mata air, tapi tidak sebanyak ini. Ya. Tidak sebanyak ini. Nanti ke bawah dia mengalir ke bawah. Pas yang dibilang di buku bonga itu, di situ nambah karena di situ banyak sagu toh. Ya. Banyak sagu di situ, airnya terus kemari ke bawah. Pas turun ke bawah ada lagi pohon besar di sini. Tambah banyak lagi airnya ini. Sampai dipakai sampai Kalukubula. Airnya bukan cuma sampai di Panau sini, sampai Kalukubula bisa diairi. Anugerah dari Allah Iya. luar biasa. Jadi kemarin ya di konten Petani Binangga sama persis ceritanya. Jadi ada mata air di Binangga sana, sama persis ceritanya. Yang mengalir, yang tumbuh airnya setiap hari bisa mengairi bahkan puluhan hektar sawah dan Iya. palawija. Pak Arpan, saya mau tanya nih, kalau sebagai petani lebih senangnya tanam padi varietas apa nih? Kalau saya tanam padi, yang senang saya karena saya kan juga pikir harga jualnya toh. Siap. Jadi cuma impari anam dengan santana. Pari anam. Impari anam dengan Impari kalau saya ganti akar paling santana. Siap, Ah. siap. Dari santana lagi, kalau saya ganti akar kan dua kali saya ganti akar ini. Ganti lagi impari anam lagi. Kita lebih akrab nih Om Arpan. Iya. Selama jadi petani pernah mengalami masa panceklik atau apes sama sekali, betul-betul padi apa istilahnya dimakan hama atau kena penyakit? Kena puso begitu dia. Puso, ya. Benar. Alhamdulillah selama saya bertani di daerah ini belum pernah saya ketemukan yang begitu. Belum pernah. Artinya boleh dikata kalau saya di padi itu tidak pernah gagal panen. Belum pernah lah. Jangan bilang tidak pernah, belum pernah. Kalau untuk padi Untuk ya, padi. kecuali palawija. Kecuali palawija. Siap. Kalau palawija saya panen banyak buah, tapi itu masalahnya harganya pasti anjlok. Iya. Cakap-cakap semakin seru. Om Arpan nih, Iya. mungkin pertanyaan terakhir, tapi di balik pertanyaan terakhir banyak rentetan pertanyaannya nih. Iya. Kalau tadi disebutkan varietas yang umum yang Om Arpan senangi, Santana sama Impari anam. Impari Anam. Yang mana jenis padi yang manja dan yang mana jenis padi yang agak sedikit liar gitu, tumbuhnya bisa di sembarang? Kalau padi yang manja ada dulu varietas Bramo. Kamu pernah ditanam juga? Pernah dulu ditanam Bramo. Paling manja itu. Manjanya dia itu dari umur 30 hari ke atas. Mudah sekali diserang wereng dia. Wereng coklat, penggerek batang, mudah sekali. Pas dia mau keluar buah, sudah ada bulirnya begitu, aduh, hama lagi. Biar walang sangit, rusak dia punya biji. Itu yang paling rewel dia, yang manja, itu Bramo itu sudah. Kalau yang tidak rewel, itu Santana, Impari Anam. Bahkan kalau orang cari itu, biasa kalau tinggal dia tanya, Pak, ini beras apa? Santana, sudah. Tidak banyak komen lagi, pokoknya langsung bayar. Gitu. Om Arpan dalam bekerja sebagai petani nih, kan Iya. profesinya petani nih. Eh, Om Arpan merasa berat di bagian mana? Tapi sebelumnya gini, saya mau tanya, kalau tani padi
Durasi waktu yang dibutuhkan dari semai sampai panen, berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau waktu dibutuhkan dari persemaian itu 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Sampai panen ya? Panen sudah itu. Sudah digilingan? Sudah Gabah? digilingan, gabah itu. Siap. 4 bulan. Di bagian mana yang paling kerjanya mungkin dianggap agak sedikit berat nih? Bagian mananya? Kalau sekarang petani sekarang kan beda dulu dengan petani dulu tuh, masa-masa dulu. Sekarang kan sudah serba obat, serba ya mesin. Yang merasa membosankan jadi petani padi sekarang jaga burungnya ini. Oh, jaga burung. Om, kalau jaga burung kan tidak harus Om Arpan yang di sini. Boleh dititip sama anak-anak atau siapa ya? Maksud saya yang memberatkan, pekerjaan yang paling berat gitu. Yang pekerjaan yang memberatkan itu pengolahan anunya, pembajakannya itu. Oh, awal-awal. Awalnya, iya. Awal-awal Iya. mulai tanam ya. Itu yang Siap. agak berat sedikit itu. Kerjanya berat. Siap. Iya. Kalau saya mau tanya lebih dalam, bertani dengan modal, saya mau hitung-hitungan nih matematikanya. Dengan modal 10, apakah balik 25? Kalau modal 10 berarti pengolahannya berarti sekitar 2 hektar itu. Mungkin lebih. Lebih dari 25. Iya, karena itu kisaran 4 ton itu. Saya 5 bukan ton. iya, bukan hitung kali-kalinya kayak Iya. gini nih, Ah, Om Arfan. Uang yang saya pakai modal 5, 5 juta. boleh kembali 20. 5 kembali 20. Tidak ya? 15. Enggak sampai. 15, 17, 16. Iya, sekitar itu. Siap. Mm. Kalau sederhananya gini ya Om Arfan, apakah kalau menanam padi sawah ya, Iya. modal kembali 1 kalinya atau 2 kali lipatnya? Kan macam perkiraan kalau saya ini dari atas sampai di sini dah. Nah, saya olah ini kisaran 1 hektar. 1 hektar bila 1 hektar lebih modal saya pakai ini ya, kadang 4 juta sudah selesai semua sudah itu. 6 juta. Nah, saya panen kan ini bagi hasil. Iya. Yang bersih dengan saya itu sekitar 2 ton. Kan gitu perhitungannya. Sekarang kita pukul bawah harga sekarang 9.000 1 kilo. Siap. 2 ton cuma dapat 18 juta toh. Iya. Kan gitu saja. 18 juta berarti potong modal 6 juta berarti cuma dapat 12 juta. Satu kali panen. Berarti 1,5 kali lipat ya. Ya gitu kira-kira. Hari menjelang maghrib lagi kita, kenapa harus begini? Obrolan kita berakhir, kita berterima kasih sama Om Arpan. Pertanyaan pamungkasnya, apa harapan kedepannya sebagai petani Om Arpan? Ya harapan kita ke depannya itu apa ya, mudah-mudahan ya ini pertaniannya makin diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah kabupaten ini mana yang sawah jangan tanam rumah. Pas dulu, ini wilayah kabupaten atau kota? Kalau ini wilayah kabupaten. Oh siap, berarti pemerintah kabupaten. Iya. yang memperhatikan. Iya, itu saja harapan utamanya ini mungkin petani di sini nih ya. Mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan ini lahan persawahan tidak usahlah ditanam rumah. Ini yang perlu dan penting. Mudah-mudahan aturan pemerintah kabupaten jangan bangunan yang ditanam di lahan. Tolong Persawahan, iya, petani diperhatikan, sawahnya masih mau diolah, bro. Iya, Terima kasih banyak Om Arfan. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum untuk Dedi Sapa Teman.